Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menampilkan PPT tentang uji toksisitas akut, subkronik, dan kronik oral dan uji teratogenisitas. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ade Surya Indra dengan NIM 2301197, ada Alda Rahmanaila Rifa dengan NIM 2301198, ada Dian Fresca Dwi Sandra dengan NIM 2301209, ada Dinda Amalia Putri dengan NIM 2301210, ada Mega Aulia Rahmatika dengan NIM 2301217, ada Nafitza Sadrina dengan NIM 2301228, dan ada Safira Ramadhani JS dengan NIM 2301235, dan yang terakhir ada Zahra Destria Akda dengan NIM 2301244. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi. Uji toksisitas merupakan langkah esensial dalam pengembangan obat dan bahan kimia untuk memastikan keamanannya sebelum digunakan oleh manusia. Toksisitas akut, subkronik, kronik, dan teratogenisitas adalah 4 jenis uji toksisitas utama yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu senyawa terhadap organisme hidup dalam berbagai durasi paparan. Selanjutnya ada uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut bertujuan untuk mengevaluasi efek toksik suatu senyawa dalam waktu singkat setelah pemberian dosis tunggal atau multiple dalam 24 jam. Adapun hewan uji yang digunakan yaitu mencit betina DDY dengan berat 20-30 gram digunakan karena karakteristik genetik yang seragam dan sensitivitas yang tinggi. Hewan dioptimalisasi selama 7 hari sebelum perlakuan untuk memastikan kondisi stabil. Adapun dosis yang diuji menggunakan 5 tingkat dosis. Contohnya 5, 10, 15, dan 20 gram per kilogram berat badan untuk menentukan dosis minimal dengan efek toksik dan dosis tertinggi tanpa efek toksik. Selanjutnya itu ada cara pemberian, dilakukan secara oral menggunakan sonda lambung untuk memastikan kontrol dosis dan homogenitas perlakuan. Selanjutnya ada tahapan pengujian. Yang pertama itu ada pemberian dosis, dilakukan 1 kali pada hari ke-0. Yang kedua itu ada pengamatan, meliputi gejala klinis, mortalitas, parameter fisiologis seperti suhu, frekuensi nafas, dan denyut jantung, serta perubahan bobot badan. Yang ketiga itu ada eutanasia dan analisis organ, pemeriksaan makroskopis organ untuk mendeteksi perubahan struktural. Selanjutnya ada analisis data. Penelitian ini mengevaluasi efek toksik minyak kemiri pada mencit dengan dosis hingga 20 gram per kilogram berat badan. Hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan signifikan pada gejala klinis, suhu tubuh, frekuensi nafas, dan denyut jantung. Namun, pada dosis tinggi terdapat perubahan warna pucat dan penumpukan lemak di hati dan ginjal. Meski tidak ada kerusakan struktural, penurunan bobot relatif hati juga ditemukan, tetapi tidak signifikan dibanding kontrol. Kesimpulannya, minyak kemiri tidak menyebabkan toksisitas akut pada mencit dan dianggap aman untuk dikonsumsi, meskipun perlu pengujian lebih lanjut. Oke, baik. Selanjutnya itu ada yang kedua ada uji subkronik. Yang mana uji toksisitas subkronik ini dilakukan untuk mengevaluasi efek paparan senyawa secara harian dalam jangka waktu beberapa minggu hingga bulan, dengan tujuan menilai efek jangka menengah. Hewan uji itu sering digunakan adalah itu tikus wistar atau mencit, karena respon fisiologisnya menyerupai manusia dan memiliki siklus hidup yang relatif pendek. Lalu hewan yang dipelihara dalam kondisi standar selama 1 minggu sebelum uji untuk memastikan kesehatan mereka. Lalu selanjutnya itu ada dosis uji. Biasanya menggunakan beberapa tingkatan dosis yang lebih rendah untuk mengamati efek jangka panjang. Dosis uji yang digunakan adalah 5, 10, 15, dan 20 gram per kilogram berat badan untuk melihat respon tubuh hewan terhadap bahan aktif yang diuji. Dosis tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok uji untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai efek samping atau toksisitas bahan tersebut. Nah, tahapan pengujiannya itu yang pertama ada dari persiapan hewan. Hewan uji dipelihara dalam kondisi standar
dengan suhu 24 derajat Celcius 12 jam siklus terang dan gelap selama 1 minggu sebelum perlakuan untuk memastikan mereka sehat dan siap untuk uji. Lalu pemberian dosis itu diberikan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan secara teratur. Lalu pengamatan klinisnya meliputi perubahan perilaku, nafsu makan, serta gejala toksisitas seperti diare atau perubahan warna kulit. Nah, lalu selanjutnya yang keempat itu analisis fisiologis, yang mana parameter fisiologis ini seperti pengukuran suhu tubuh, frekuensi napas, dan denyut jantung juga yang dicatat untuk melihat perubahan yang mungkin terjadi akibat pemberian dosis. Selanjutnya ada analisis data. Setelah pemberian dosis, pengamatan dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis terhadap organ utama, hati, ginjal, jantung, dan paru-paru. Melalui nekropsi, untuk mendeteksi perubahan struktural, pengukuran bobot organ relatif dan absolut digunakan sebagai indikator perubahan serta parameter fisiologis seperti suhu tubuh, frekuensi napas, dan denyut jantung yang diamati. Analisis statistik seperti uji ANOVA digunakan untuk membandingkan perubahan antara kelompok kontrol dan perlakuan guna menentukan adanya efek toksik pada dosis yang diuji. Yang ketiga, uji kronik oral. Uji kronik oral adalah pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Hewan uji. Pemilihan hewan uji dalam penelitian ini menggunakan tikus putih jantan Galur Wistar atau Ratus norvegicus yang memiliki ukuran tubuh sekitar 200 gram dan umur 8-10 minggu. Tikus Wistar dipilih karena memiliki karakteristik biologis yang mendekati manusia dan sering digunakan dalam penelitian toksisitas karena daya tahan tubuh yang baik serta mudah dipelihara dalam kondisi laboratorium. Selanjutnya, dosis uji. Dalam uji kronik oral, dosis uji ditentukan berdasarkan konversi dosis dari manusia ke hewan uji, menggunakan faktor spesifik untuk memastikan proporsi yang relevan. Sebagai contoh, pada tikus Wistar dengan berat 200 gram, dosis senyawa dihitung dari dosis manusia yaitu 600 mg, 800 mg, 1200 mg, dan dikonversi menjadi 10,8 mg, 14,4 mg, dan 21,6 mg per tikus. Cara pemberian uji klinik secara oral dilakukan dengan mensuspensikan ekstrak yang telah dihitung dosisnya dalam larutan CMC 1% untuk mempermudah pemberian. Larutan tersebut kemudian diberikan kepada hewan uji yaitu tikus putih jantan Galur Wistar menggunakan pipet atau sonde lambung metal secara langsung ke dalam rongga mulut tikus. Setiap dosis diberikan dengan volume 2 ml per tikus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji krokonik oral. Tahapan uji. Penelitian ini menguji efek ekstra bawang dayak dan pinang, yakni pada organ paru-paru tikus Galur Wistar. 5 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol normal digunakan. Masing-masing itu terdiri dari 3 tikus. Pemberian dosis itu dilakukan secara oral selama 14 hari. Setelah perlakuan, perbedaan penunjukan tidak ada perubahan signifikan pada organ paru-paru yang menunjukkan bahwa ekstrak tersebut tidak merusak organ. Namun, penurunan berat badan pada kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol teramati dengan analis ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok. Selanjutnya itu ada pengamatan dan penilaian analis data. Pada pengamatan dan analis data, organ paru-paru tikus itu diperiksa setelah perlakuan dengan ekstrak bawang dayak, dan pinang yaki. Tidak ada pertumbuhan signifikan pada warna konsentrasi paru-paru menunjukkan bahwa ekstrak tidak merusak organ. Pengukuran berat badan tersebut dan setelah perlakuan menunjukkan kelompok perlakuan mengalami penurunan berat badan yang lebih signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Uji ANOVA 1Y menunjukkan perbedaan signifikan antara keduanya, mendukung hipotesis bahwa ekstrak mempengaruhi berat badan melalui efek metabolisme. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanismenya. Uji teratogenisitas. Uji teratogenisitas adalah uji untuk mengetahui efek toksit suatu senyawa terhadap janin. Hewan uji. Pemilihan hewan uji dalam penelitian ini adalah mencit betina atau mus muculus dengan usia dan berat badan seragam antara 20 hingga 30 gram. Hewan ini dipilih karena karakteristik fisiologisnya cocok untuk menguji potensi teratogenik ekstrak etanol daging buah beligo. Mencit memiliki siklus reproduksi cepat.
memungkinkan pengamatan efek perlakuan pada organogenesis dalam waktu singkat. Sebelum perlakuan, mencit diadaptasi selama 7 hari untuk memastikan kestabilan kondisi fisiologisnya. Dosis uji. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan beberapa uji statistik untuk mengevaluasi perubahan pada mencit setelah pemberian ekstrak etanol daging buah beligo. Uji T berpasangan digunakan untuk membandingkan berat badan mencit sebelum dan sesudah perlakuan, sedangkan uji normalitas memastikan distribusi data normal. Uji one-way ANOVA diterapkan untuk menguji perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dengan dosis ekstrak yang berbeda dan kelompok kontrol negatif. Namun, analisis data kecacatan atau abnormalitas fetus tidak dilakukan karena tidak ada efek teratogenik yang signifikan. Selanjutnya, cara pemberian. Cara pemberian perlakuan dalam penelitian ini dilakukan secara peroral menggunakan suspensi ekstrak etanol daging buah beligo pada mencit betina hamil. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok kontrol dengan NaCMC 1% dan 3 kelompok perlakuan dengan dosis ekstrak 140 mg per kilogram BB, 280 mg per kilogram BB, dan 560 mg per kilogram BB. Pemberian ekstrak dilakukan dengan dosis 1 ml per 30 gram BB. Selama periode organogenesis dari hari ke-6 sampai hari ke-15 kebuntingan. Setiap perlakuan diberikan secara oral menggunakan sonde setelah ekstrak dicampur dengan NaCMC 1% untuk memastikan distribusi yang homogen. Selanjutnya, tahapan uji. Penelitian dimulai dengan preparasi sampel serbuk Simplicia beligo. Untuk ekstraksi menggunakan pelarut etanol 70% menghasilkan ekstrak dengan rendemen 7%. Bobot badan mencit diukur sebelum dikawinkan, bobot awal. Selain itu, uji teratogenik dilakukan untuk memeriksa efek ekstrak pada perkembangan fetus, meliputi jumlah fetus dan kecacatan. Semua kelompok perlakuan menunjukkan 100% kelengkapan organ tanpa kecacatan, menunjukkan ekstrak beligo tidak memiliki efek teratogenik. Penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan mikroskopik untuk kelainan seluler pada organ fetus yang bisa diteliti lebih lanjut untuk data toksisitas lebih rinci. Selanjutnya, uji teratogenisitas hari kelima kebuntingan dan setelah pemberian ekstrak. Pengukuran ini bertujuan memastikan kondisi mencit dan memantau perkembangan berat badan. Setelah pemberian ekstrak, pengamatan dilakukan dengan uji T berpasangan untuk mengukur kenaikan bobot badan, menunjukkan kenaikan signifikan, namun analisis ANOVA tidak menemukan perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan, menandakan dosis ekstrak tidak mempengaruhi kenaikan bobot badan secara berbeda. Pengamatan dan penilaian atau analisa data. Pengamatan data dilakukan secara sistematis dengan mengukur bobot badan mencit sebelum dikawinkan pada hari kelima kebuntingan dan setelah pemberian ekstrak. Uji T berpasangan menunjukkan perbedaan signifikan antara bobot awal dan setelah perlakuan. Data teratogenik menunjukkan tidak ada kecacatan pada venus, mengindikasikan ekstrak tidak teratogenik. Analisis ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam kenaikan bobot badan antar kelompok dengan nilai P besar dari 0,05, menandakan dosis ekstrak tidak mempengaruhi kenaikan bobot badan. Hasil penelitian mendukung literatur yang menyatakan ekstrak beligo tidak toksik. Secara keseluruhan, ekstrak tidak menunjukkan efek teratogenik atau toksik yang signifikan, tetapi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pemeriksaan mikroskopik pada organ fetus. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu, uji toksisitas akut, subkronik, kronik oral, dan teratogenisitas bertujuan untuk mengevaluasi dampak suatu zat terhadap kesehatan manusia dan organisme lainnya. Uji akut mengidentifikasi efek dari dosis tunggal dalam waktu singkat, penting untuk mengetahui potensi bahaya instan dari suatu zat.
Uji subkronik menilai efek dosis berulang dalam jangka waktu menengah 28-90 hari untuk mengidentifikasi potensi kerusakan organ atau gangguan fisiologis. Uji kronik oral mengevaluasi dampak pemberian zat dalam jangka panjang atau lebih dari 90 hari untuk mengetahui potensi kerusakan organ atau gangguan kesehatan jangka panjang. Sementara itu, uji teratogenisitas mengidentifikasi potensi suatu zat untuk menyebabkan kelainan pada janin. Secara keseluruhan, keempat uji ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan mengidentifikasi potensi resiko yang dapat ditimbulkan oleh zat dalam berbagai durasi paparan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.